Ketika orang yang kita cintai hilang, hal pertama yang harus dilakukan adalah menghubungi polisi agar mereka dapat mencoba mencari tahu pergerakan terakhir orang yang hilang tersebut. Ini seringkali membuat kasusnya bisa segera diselesaikan. Namun beberapa kasus hilangnya seseorang tampaknya tidak memiliki penjelasan. Dan kasus-kasus tersebut menjadi kasus yang belum terpecahkan yang terus membingungkan para penyelidik selama puluhan tahun. Dia tidak memiliki sepatu, tidak membawa ponsel, dan tidak memiliki kartu kredit, serta dianggap sebagai orang dewasa yang rentan. Ini adalah pernyataan yang ditulis oleh seorang ibu yang khawatir, yang putranya, August Beckwith, secara misterius menghilang untuk kedua kalinya tahun ini. Pria berusia 29 tahun yang memiliki autisme ini terpisah dari keluarganya pada pertengahan November setelah terakhir kali terlihat di lingkungan Sugar House, Salt Lake City, Utah. August digambarkan sebagai seseorang yang nonverbal dan mungkin sedang mengalami krisis kesehatan mental. Untungnya, setelah beberapa minggu, dia ditemukan dalam keadaan selamat di Taylorsville. Hal ini terjadi setelah dia terlihat pada tanggal 10 Desember di Apollo Burger. Pengecekan kondisi itu mengungkap identitas pria tersebut, dan dia dibawa ke rumah sakit di mana dia dipertemukan kembali dengan ibunya. Hampir sebulan setelah dia hilang untuk pertama kalinya, August menghilang lagi. Itu adalah tanggal 15 Desember, 5 hari setelah ditemukan. Hari ketika dia keluar dari rumah sakit tempat dia dirawat, misteri hilangnya dia kembali menghantui keluarganya sekali lagi. Begitu mereka keluar dari pintu, Laurie melihat putranya yang baru saja kembali padanya, langsung lari menyusuri jalan, berlari di dekat State Street dan Second Avenue. Dia tidak memakai sepatu. Dia tidak membawa uang, tidak punya ponsel, dan tidak membawa kartu kredit, dan sekarang dia hilang lagi. Laurie mengatakan bahwa dia bisa saja berada di mana saja saat ini. Terakhir kali dia menghilang, dia menggunakan transportasi umum dan pasti akan melakukannya lagi. Dia menjelaskan bahwa dia bisa saja berada di mana saja di lembah itu. Dia menambahkan bahwa hilangnya dia bukan karena kelalaian atau kegagalan siapapun, melainkan karena kesulitan yang dialami oleh mereka yang memiliki trauma dan autisme saat menghadapi perubahan. Dia menjelaskan bahwa pengalaman-pengalaman seperti ini seringkali bisa menjadi momen yang paling berbahaya. Sudah hampir seminggu sejak August menghilang. Meskipun ini waktu yang singkat dibandingkan dengan kejadian menghilangnya sebelumnya, hal ini telah membawa banyak kekhawatiran bagi keluarganya, terutama ibunya yang hanya ingin putranya aman. Laurie tetap konsisten di media sosial dan di berbagai media berita saat dia memohon kepada komunitas Salt Lake City untuk tetap waspada. Sekarang dia mencari pengemudi pagi hari dan relawan untuk mencari di daerah tersebut. August terakhir kali terlihat mengenakan hoodie tipis, namun mungkin saja dia telah mendapatkan pakaian lain seperti yang dia lakukan pertama kali saat dia hilang. Informasi mengenai penampakan atau informasi apapun tentang orang hilang ini dapat disampaikan ke Departemen Kepolisian Salt Lake City di 801-799-3000. Menurut teman dan keluarga, Michael Strawn yang berusia 38 tahun, dia sedang berjuang menghadapi kesedihan tak lama sebelum dia menghilang pada bulan Juni 1992. Dia dikenal memiliki hubungan yang sangat dekat dengan orang tuanya. Namun beberapa bulan sebelumnya, ibunya telah meninggal dunia. Hal ini tentu saja sangat memengaruhinya, dan diduga hal inilah yang mungkin berperan dalam hilangnya dia. Michael telah tinggal bersama orang tuanya di Newcastle upon Tyne, di mana dia bekerja sebagai pengemudi forklift. Namun pada tahun 1990, dia diberhentikan dari pekerjaannya. Hal ini membuatnya berada dalam situasi keuangan yang sulit, dan dia mulai melakukan apa saja yang bisa dia lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kadang-kadang dia bekerja malam sebagai penjaga keamanan di bar dan klub malam, dan di waktu lain dia menjadi montir. Teman-temannya memberitahu polisi bahwa dia sangat ramah dan mudah disukai, yang sering ditemukan di salah satu pub di daerah itu karena dia tidak memiliki pekerjaan tetap. Dia sangat dikenal di daerah itu, tetapi karena sifatnya yang santai, dia sering dimanfaatkan oleh orang lain. Dalam beberapa minggu menjelang hilangnya Michael, segalanya tampak mulai membaik untuk Michael. Dia memberitahu salah satu temannya bahwa dia memiliki beberapa urusan bisnis yang sedang berjalan yang akan membuatnya mendapatkan banyak uang. Dia menambahkan bahwa dia akan segera membeli sebuah Mercedes-Benz, tetapi teman-temannya tidak terlalu menanggapinya dengan serius karena dia dikenal suka melebih-lebihkan kadang-kadang. Para saksi menyatakan bahwa terakhir kali mereka melihat Michael di pub Percy Arms pada tanggal 19 Juni tahun itu. Sesaat sebelum dia pergi, dia berbicara dengan pemilik pub, Peter Owens, sekitar pukul 8.40 malam. Dia melaporkan bahwa Michael memberitahunya bahwa dia sedang menunggu jemputan dan menambahkan bahwa dia dan orang yang mengemudikan mobil akan pergi ke Durham untuk mengambil tenda besar. Salah satu temannya yang saat itu sedang sakit melaporkan bahwa Michael telah mengunjunginya dan bahwa dia membawa ribuan pound uang tunai bersamanya. Dia mengatakan bahwa dia sedang dalam perjalanan untuk bertemu dengan seorang pria bernama Don, tetapi tidak mengungkapkan detail lebih lanjut. Setelah dia tidak kembali ke rumah, dia dilaporkan hilang dan mobilnya ditemukan sekitar 100 yard dari pub tempat dia terakhir terlihat. Topinya ditemukan di dalam, tetapi kendaraan itu tidak memberikan petunjuk lebih lanjut. Seseorang memberitahu polisi bahwa Michael diserang sekitar 2 minggu sebelum dia menghilang, tetapi sifat serangan tersebut dan nama penyerangnya tetap tidak diketahui.
Pada tahun 2013, dua pria dari Tynedale di Newcastle ditangkap karena diduga bertanggung jawab. Tetapi akhirnya mereka dibebaskan dengan jaminan. Dia digambarkan memiliki tinggi 6 kaki 3 inci dan berat 322 pon. Tidak banyak informasi lebih lanjut yang tersedia tentang hilangnya dia, tetapi diyakini bahwa dia memiliki jenggot dan kumis penuh saat dia menghilang. Siapapun yang dapat membantu polisi dalam kasus Michael harus menghubungi polisi Northumbria dengan menelpon nomor darurat 101. Pada pukul 6 sore, tanggal 21 November, seorang pria muda terekam oleh kamera pengawas sedang naik ke dalam kendaraan bersama seorang pria muda lainnya. Pada pukul 10 malam, individu pertama terlihat di Jackson Township, New Jersey, lalu dia menghilang. Pria itu adalah Mortimer Wortman yang berusia 22 tahun. Seorang mahasiswa tingkat akhir di Universitas Rutgers, tempat dia belajar pertanian. Dia sedang berada di daerah itu untuk mengunjungi ibunya ketika dia secara misterius menghilang pada hari naas itu. Mortimer telah naik ke dalam mobil kenalannya, Adam Zaluk. Mereka berkendara ke tempat parkir sekolah regional dan bersama-sama menuju ke Collier's Mill, sebuah cagar alam berhutan yang terletak di dekat sana. Adam nantinya akan melaporkan kenalannya hilang, mengajukan laporan pada tanggal 22 November pukul 12 siang. Hal ini terjadi setelah dia menyadari bahwa kenalannya belum kembali ke rumah ibunya maupun menghubungi siapapun. Adam segera mengungkapkan keadaan mencurigakan yang menyelimuti hilangnya orang itu yang janggal. Dia menjelaskan bahwa setelah memasuki kawasan tersebut, kedua kenalan itu terlibat dalam pertengkaran hebat karena sesuatu yang tidak diketahui. Dalam keadaan marah, Mortimer diduga berlari ke dalam hutan yang terletak di High Bridge Road, lalu menghilang di antara pepohonan. Mobil pemuda itu ditinggalkan di tempat parkir sekolah regional, tidak jauh dari rumah ibunya. Setelah dilaporkan hilang, polisi mencatat kasus Mortimer sebagai orang hilang dan dalam bahaya. Penegak hukum menggunakan berbagai cara dalam upaya mereka untuk menemukan pria yang hilang tersebut. Drone mencari medan dari atas, sementara unit anjing pelacak menyisir area tersebut. Namun, kedua upaya ini ternyata tidak membuahkan hasil. Tidak ada petunjuk atau jejak Mortimer yang ditemukan di dalam area hutan, dan anjing-anjing juga gagal menemukan bau apapun. Kasus ini baru-baru ini telah diserahkan ke kantor Kejaksaan Kabupaten Ocean yang terus melanjutkan penyelidikan. Sejak itu, mereka menemukan beberapa detail yang mengganggu tentang hubungan Adam dan Mortimer. Meskipun mereka saling mengenal, ternyata Adam sebelumnya pernah didakwa karena mengancam Mortimer dengan pisau yang diasah. Dia juga diduga menabrak mobil orang yang hilang itu dan merusaknya. Adam dijadwalkan untuk menghadapi tuduhan ini di pengadilan pada tanggal 8 Desember. Namun tanpa penjelasan, tanggalnya dipindahkan, kemungkinan terkait dengan hilangnya korban. Meskipun ada riwayat antara mereka, polisi menyatakan bahwa tampaknya Mortimer tidak dipaksa untuk berinteraksi dengan Adam dalam bentuk apapun. Dia tidak dipaksa masuk ke dalam kendaraan, juga tidak diancam. Namun, keluarga tetap ingin polisi mewawancarai kembali Adam Zaluk yang menghadapi dakwaan tindak perusakan tingkat 4 dan pelanggaran terkait senjata tingkat 4. Menurut saudara laki-laki Mortimer, Zach, Adam diduga telah menguntit Mortimer dalam beberapa bulan sebelum hilangnya Mortimer, dengan mengklaim bahwa dia sering berada di sekitar rumah keluarga. Hal ini membuat anggapan bahwa mereka hanya sekedar kenalan tampak keliru. Keadaan hilangnya ini memang membuat Adam tampak mencurigakan, tetapi dia belum disebut sebagai pihak yang menjadi perhatian penyidik atau tersangka. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia berada di balik kejadian itu atau terlibat di dalamnya. Informasi mengenai keberadaan orang ini atau kemungkinan penampakannya dapat disampaikan ke kepolisian Jackson Township di 732 928 1111. Banyak orang merasa bahwa ada unsur kejahatan dalam hilangnya Jamie Jo Tate, seorang wanita berusia 33 tahun yang berasal dari Indianapolis, Indiana, dan yang tidak pernah terlihat atau terdengar kabarnya sejak Juli 2020. Kasus ini dimulai pada tanggal 31 bulan itu, ketika Jamie pergi ke rumah mantan pacarnya, Robert Sorrell Jr., di area Blok 500 di South Warman Avenue. Pasangan ini telah bersama selama beberapa waktu, tetapi Jamie memutuskan untuk mengakhiri hubungan ketika Sorrell mulai bersikap kasar terhadapnya. Setelah dia putus dengannya, Sorrell tampaknya tidak bisa menerima bahwa hubungan mereka sudah berakhir, dan dia terus-menerus menguntit serta melecehkan Jamie tanpa henti. Belum diketahui secara pasti apa yang terjadi, tetapi para saksi mengatakan kepada polisi bahwa mereka mendengar keributan di luar sekitar pukul 5 pagi keesokan harinya. Ketika mereka menyelidiki, mereka melihat Jamie dan Sorrell sedang bertengkar hebat di luar rumahnya. Pertengkaran itu semakin memanas dan akhirnya Sorrell menarik Jamie dan menyeretnya kembali ke dalam rumahnya. Tidak mengherankan jika dia menjadi tersangka utama dalam kasus Jamie, karena inilah terakhir kalinya Jamie terlihat.
Ketika dia tidak pulang ke rumah seperti yang direncanakan, keluarganya mulai khawatir dan mereka melaporkannya sebagai orang hilang ke Departemen Kepolisian Metropolitan Indianapolis pada tanggal 5 Agustus. Beberapa hari telah berlalu sejak terakhir kali dia terlihat, yang membuat para penyelidik berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Teman-teman dan keluarganya semua diwawancarai, tetapi tidak ada yang tahu di mana Jamie mungkin berada. Beberapa orang disebut sebagai orang yang menjadi perhatian penyidik, tetapi tanpa petunjuk apapun, kasus ini tampaknya terhenti. Surat perintah penggeledahan dikeluarkan dan dilaksanakan tanpa hasil. Dan akhirnya, polisi meminta bantuan masyarakat, meminta siapapun yang memiliki informasi tambahan untuk melapor. Namun mereka mengungkapkan bahwa mereka telah menerima beberapa petunjuk yang membuat mereka percaya bahwa sesuatu yang tidak diinginkan telah terjadi pada Jamie. Tetangga Sorel kemudian melaporkan apa yang dia lihat malam itu, dan beberapa tetangga lainnya diwawancarai jika mereka memiliki informasi lebih lanjut tentang pertengkaran hebat tersebut, tetapi tidak ada yang dapat memberikan petunjuk lebih lanjut. Juga terungkap bahwa saat dia sedang berjalan di West Washington Street, sekitar pukul 3.30 sore, pada tanggal 31 Juli, seseorang di dalam mobil biru mencoba menabraknya, tetapi dia berhasil menghindar tepat pada waktunya. Hal ini tidak pernah dikonfirmasi apakah ada hubungannya dengan hilangnya dia, tetapi karena dugaan kejahatan sangat kuat dalam kasusnya, kemungkinan ini belum dikesampingkan. Dalam beberapa bulan berikutnya, beberapa temannya membuat komentar di media sosial yang membuat penyelidik semakin khawatir. Mereka menyatakan bahwa Jamie mungkin telah menyaksikan sebuah kejahatan yang melibatkan seorang pria bernama Blake Burnell yang ditemukan sudah meninggal. Mereka berspekulasi bahwa karena dia menyaksikan kejahatan tersebut, dia mungkin menjadi target bagi orang-orang yang mengakhiri hidup Burnell, dan bahwa merekalah yang bertanggung jawab atas hilangnya dia. Ada spekulasi bahwa dia bekerja sama dengan polisi dalam kasus ini dan bahwa dia dibungkam oleh para pelaku. Semua ini masih berupa spekulasi dan nasib Jamie tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Dia digambarkan memiliki rambut coklat dan mata biru dengan tinggi 5 kaki 6 inci dan berat 140 pon. Siapapun yang dapat memberikan petunjuk lebih lanjut tentang kasus ini diminta untuk menghubungi Kepolisian Metropolitan Indianapolis di 31732 76160. Nomor kasus Jamie adalah MP73687. Apa yang terjadi pada Thomas Wade? Inilah pertanyaan yang belum terjawab yang telah mendominasi Oregon sejak 14 Oktober. Sekitar pukul 10 pagi hari itu, pria berusia 78 tahun tersebut meninggalkan rumahnya di dekat Valley Crestway dan Circle Crest Drive di Forest Grove. Dia akan pergi berjalan-jalan seperti yang sering dia lakukan. Hanya saja kali ini dia tidak akan kembali ke rumah lagi. Yang semula dikira banyak orang hanya jalan kaki singkat bagi pria seusianya, ternyata Thomas sudah berjalan sampai ke Giles Creek Road, di mana dia terakhir terlihat sekitar pukul 3.30 sore hari itu. Jam-jam berlalu tanpa tanda-tanda keberadaannya dimanapun. Ketika dia masih belum pulang setelah pukul 5 sore, hari itu, kekhawatiran menyelimuti keluarganya, dan mereka pun pergi ke Departemen Kepolisian Forest Grove untuk melaporkan Thomas hilang. Laporan tersebut dibuat pada pukul 17.37 hari itu. Dan para petugas langsung mulai bekerja dengan anggapan bahwa kasus ini jelas sangat mendesak. Namun tidak seperti kebanyakan kasus orang hilang, para petugas polisi justru berhasil menghubungi pria yang hilang tersebut melalui ponsel. Namun percakapan itu singkat, dengan Thomas hanya mampu memberitahu bahwa dia terjatuh ke dalam sebuah lubang dan tidak tahu di mana dirinya berada. Pelacakan lokasi ponsel lewat triangulasi terbukti sangat sulit dan pada akhirnya tidak berhasil menentukan lokasi yang mungkin. Mengetahui bahwa seorang pria terjebak di dalam lubang yang dalam tanpa makanan atau air, pihak berwenang mengumpulkan sebanyak mungkin orang untuk memulai pencarian yang melelahkan. 800 orang berkumpul di area tempat Thomas terakhir kali terlihat. Dalam kelompok-kelompok, mereka menyebar, mencakup radius yang luas selama pencarian yang berlangsung selama 6 hari. Namun yang membuat frustrasi, tidak ada petunjuk lebih lanjut yang ditemukan yang dapat mengarahkan para penyelidik ke arah yang benar. Akhirnya, pencarian dihentikan dan polisi menghubungi semua penduduk Giles Creek Road meminta mereka untuk memeriksa properti mereka masing-masing. Wilson River Highway juga akan disebutkan bersama Mystic Drive dan Shearer Road. Dengan permintaan ini, radius pencarian diperluas lebih jauh lagi, tetapi tetap tidak ada hasil. Informasi mengenai orang hilang ini dapat disampaikan kepada Departemen Kepolisian Forest Grove melalui nomor 5036 290 111. Robert Terence McLaughlin, seorang rapper yang juga dikenal dengan nama Royal Fences, sedang menjadi fokus penyelidikan kasus orang hilang yang dimulai pada bulan September 2017 dan hingga kini belum terpecahkan. Pada saat itu, dia telah menjadi rapper yang cukup dikenal di Jacksonville, Florida, dan dia sering dipuji karena liriknya yang mudah diingat serta penampilan live-nya yang energik. Meskipun hidupnya tampak berjalan di jalur yang benar, untuk sampai ke sana tidaklah mudah.
seperti yang dibuktikan oleh sebuah insiden yang terjadi pada tahun 2014. Pada tahun itu, Robert terlibat dalam sebuah kecelakaan mobil yang secara permanen mengubah hidupnya. Dia mengalami cedera otak traumatis, tetapi berkat perawatan medis yang tepat dan dukungan dari orang-orang terdekatnya, dia akhirnya bisa kembali ke karir musiknya. Dia mengalami sedikit kehilangan ingatan, tetapi telah menunjukkan pemulihan yang luar biasa. Namun, pada tanggal 24 September 2017, keadaan menjadi semakin buruk. Ibunya melaporkan bahwa dia mengunjunginya hari itu dan mereka menonton pertandingan Jacksonville Jaguars di rumah ibunya. Kemudian, pada malam harinya, dia pergi dengan mengatakan bahwa dia akan bertemu beberapa temannya untuk bermain basket. Namun sebelum pergi ke sana, diketahui bahwa dia terlebih dahulu kembali ke apartemennya yang terletak di kompleks Keeper Landing, karena beberapa saksi melihatnya di sana sekitar pukul 10 malam. Ini adalah terakhir kalinya siapapun melakukan kontak dengan Robert. Ketika dia tidak dapat ditemukan keesokan harinya, keluarganya menghubungi polisi dan penyelidikan pun dimulai. Sementara itu, teman-teman dan keluarganya mulai mencari di area-area tempat Robert biasa menghabiskan waktu, tetapi tidak ada yang melihatnya. Dalam minggu-minggu berikutnya, ibunya, Angela, semakin frustrasi dengan perkembangan kasus tersebut. Dia mengatakan kepada media bahwa dia tidak pernah menerima pembaruan apapun dari para penyelidik, dan biasanya dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan untuk menemukan putranya. Ketika polisi pergi ke apartemen Robert, mereka menemukan mobilnya terparkir di tempat biasanya. Dan di dalam apartemen, mereka menemukan beberapa barang pribadinya, termasuk dompet, kartu identitas, dan pakaiannya. Namun, ponsel dan kunci apartemennya tidak ditemukan, dan diduga dia membawa barang-barang tersebut saat menghilang. Teman-teman dan keluarganya menyatakan bahwa mereka tidak percaya dia menghilang dengan sengaja karena dia sudah memiliki jadwal pertunjukan di Georgia. Salah satu tetangga Robert kemudian angkat bicara dan memberikan informasi tambahan. Mereka menyatakan bahwa mereka melihat sebuah mobil Dodge Charger hitam tiba di kompleks tersebut dan kemudian melihat Robert masuk ke dalam mobil itu. Tetapi mereka tidak bisa melihat dengan jelas siapa pengemudinya. Yang menimbulkan kekhawatiran lebih lanjut adalah fakta bahwa Robert pertama kali terlibat adu argumen dengan seseorang yang duduk di dalam mobil saat dia masih berdiri di tangga kompleks. Tetapi akhirnya dia tampak tenang sebelum masuk ke dalam mobil setelah diminta melakukannya. Sementara itu, polisi berspekulasi bahwa Robert hanya pindah ke daerah baru dan keluarganya diberitahu bahwa dia sudah berusia di atas 18 tahun. Jadi, dia bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Namun polisi menyatakan bahwa kasus ini tetap terbuka dan setiap petunjuk baru yang diterima akan ditindaklanjuti. Robert digambarkan memiliki rambut hitam dan mata coklat dengan tinggi 5 kaki 10 inci dan berat antara 150 hingga 210 pon. Dia terakhir kali terlihat mengenakan celana pendek hitam dengan kaos hitam dan memiliki tato di kedua lengannya, gigi emas, serta jenggot dengan rambut gimbal saat dia menghilang. Siapapun yang dapat membantu perkembangan kasus ini harus menghubungi kepolisian Jacksonville di 904.63-02627. Dawn Rose duduk menatap susunan foto-foto putranya yang tersebar di lantai. Sayangnya, alasan foto-foto itu ada di sana bukan untuk perayaan yang akan datang. Itu adalah gambar-gambar yang akan dia gunakan di poster orang hilang putranya. Dan dia dengan putus asa mencari jawaban serta memohon informasi apapun yang bisa mengarah pada keberadaan putranya, baik masih hidup maupun tidak. Ruben Carranza, seorang seniman tato dan pendiri sekaligus CEO Carnal Canvas Inc., adalah penduduk Greensburg, Pennsylvania saat dia menghilang. Keadaan di sekitar kasus ini terasa aneh dan tidak jelas, dengan hanya sedikit detail yang terungkap. Misteri ini dimulai pada tanggal 29 Juli ketika pria berusia 36 tahun itu terakhir kali terlihat di Greensburg. Pergerakannya tidak diketahui, tidak ada yang tahu kapan dia meninggalkan rumahnya, kemana dia pergi, atau apa rencananya pada hari itu. Namun, pada pukul 7.49 pagi, itu ponselnya terdeteksi di daerah Mount Pleasant. Ini akan menjadi petunjuk terakhir tentang pergerakan Ruben. Ponselnya tidak terdeteksi lagi setelah itu, dan tidak ada jejak lain darinya yang muncul. Pria yang hilang itu sedang mengendarai Toyota Avalon putih tahun 2002 pada saat dia menghilang. Mobil itu memiliki nomor plat HSG 7080 dan menghilang bersama Ruben. Setelah laporan orang hilang, Departemen Kepolisian setempat memulai pencarian besar-besaran di Mammoth Path, Taman Negara bagian Lynn Run, dan Beam Rocks. Semua tempat itu adalah lokasi yang diketahui sering dikunjungi olehnya. Namun meskipun penyelidikan dilakukan secara menyeluruh, tidak ada petunjuk tambahan yang ditemukan. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 10 Agustus, Toyota yang terakhir kali terlihat dikendarai oleh Ruben ditemukan. Mobil itu disembunyikan di sebuah area tak jauh dari Ridge Road di Acme, sengaja disamarkan, setelah dibawa ke lokasi tersebut dari tempat lain yang tidak diketahui. Penyelidik meyakini bahwa mobil tersebut baru diletakkan di sana pada tanggal 5 Agustus, tepat pada hari ketika pihak berwenang mengumumkan informasi tentang hilangnya Ruben ke publik. Departemen tersebut menyatakan bahwa mereka tidak percaya waktu kejadian itu adalah kebetulan, melainkan sudah direncanakan dengan sangat matang,
yang mengisyaratkan bahwa mungkin ada sesuatu yang mencurigakan di balik hilangnya Ruben yang tak dapat dijelaskan. Menurut polisi Greensburg, kendaraan tersebut telah dipindahkan dan mereka berhasil mendapatkan bukti DNA serta sidik jari dari dalam mobil itu. Mereka belum mengungkapkan informasi apapun terkait petunjuk-petunjuk ini. Namun para penyelidik juga mengonfirmasi bahwa mereka sedang memeriksa beberapa orang dan mengesampingkan keterlibatan mereka. Para tersangka potensial tidak pernah disebutkan namanya dan belum ada penangkapan yang dilakukan. Informasi mengenai keberadaan orang hilang ini dapat disampaikan ke Departemen Kepolisian Kota Greensburg di 724384300. Becky Gary, yang nama lengkapnya adalah Rebecca, pindah ke Baton Rouge di Louisiana bersama putrinya pada tahun 1988. Pada tahun itu, putrinya menghabiskan Natal bersama orang tua Becky di Shreveport, tetapi Becky memilih untuk tetap tinggal di rumah. Belakangan, saat membicarakan hal ini, putrinya merasa ini sangat aneh, karena kunjungan tersebut tidak direncanakan dan merupakan keputusan mendadak. Putrinya, yang berusia 12 tahun, memohon agar ibunya ikut bersamanya. Tetapi Becky tetap pada pendiriannya. Dia kemudian membeli tiket bus sekali jalan untuk putrinya yang pada saat itu sudah sangat frustrasi dan marah dengan situasinya. Mereka terlibat dalam pertengkaran hebat yang baru berakhir setelah putrinya naik ke bus. Putrinya sekarang percaya bahwa Becky berusaha menjauhkannya dari daerah itu, tapi tidak ada yang tahu alasannya. Ketika Natal datang dan berlalu tanpa kabar dari Becky, anggota keluarga lainnya mulai khawatir bahwa sedang terjadi sesuatu yang tidak beres. Pada tanggal 27 Desember, mereka dihubungi oleh saudari Becky yang telah berbicara dengannya. Dia menyatakan bahwa dia berpikir untuk meninggalkan Baton Rouge karena menurutnya semuanya tidak berjalan dengan baik dan dia membutuhkan seseorang untuk menjemputnya. Sayangnya, Becky tidak pernah memberikan rincian mengapa semuanya tidak berjalan dengan baik. Tetapi pesan itu disampaikan kepada sahabatnya dan diasumsikan bahwa dia akan menjemputnya, namun ternyata tidak demikian. Polisi telah dihubungi, namun secara mengejutkan, keluarga diberitahu bahwa kemungkinan besar dia sedang berada di suatu tempat dan bersenang-senang. Mereka bahkan tidak dianjurkan untuk membuat laporan orang hilang, yang mana sangat aneh. Pada bulan Januari tahun berikutnya, manajer kompleks apartemen Becky memberitahu keluarganya bahwa uang sewanya sudah jatuh tempo dan dia tidak ada di rumah. Dia diminta untuk masuk ke apartemen itu, yang akhirnya dia lakukan dengan enggan, dan apa yang dia temukan di sana membuatnya kebingungan. Mesin kopi dalam keadaan menyala dan ada 2 cangkir kopi di atas meja. Bak mandi penuh air dan barang-barang milik Becky sudah dikemas. Tetapi dia sama sekali tidak terlihat. Karena uang sewa tidak dibayar, semua barang miliknya dibuang ke jalan, sehingga seorang anggota keluarga pergi ke Baton Rouge untuk mengambilnya. Polisi sudah dipanggil, tetapi sekali lagi mereka tampak tidak tertarik karena mereka tidak pernah datang ke apartemen itu. Ini berarti bahwa bukti penting yang mungkin ada, seperti sidik jari, tidak pernah dikumpulkan, dan mereka kemudian menyatakan bahwa laporan orang hilang baru dibuat pada tanggal 20 Januari. Meskipun keluarga berulang kali mencoba melaporkan dia sebagai orang hilang sejak tanggal 27 Desember. Belakangan terungkap bahwa Becky telah membawa sebuah amplop manila bersamanya sebelum dia menghilang. Dan dia memberitahu ibunya bahwa jika sesuatu terjadi padanya, keluarganya bisa menemukan amplop itu yang ditempelkan di bawah tempat tidurnya. Setelah dia menghilang, mereka memeriksa di bawah tempat tidur dan kasurnya. Tapi amplop itu tidak ada, dan tidak ada yang tahu apa isinya. Tapi Becky tidak pernah kembali, dan putrinya dibesarkan oleh kakek neneknya sejak saat itu. Dia terus berharap bahwa suatu hari mereka akan mengetahui apa yang terjadi padanya, dan polisi telah menyatakan bahwa kasus ini masih dalam penyelidikan, tetapi jelas terhenti karena tidak ada petunjuk lebih lanjut yang ditemukan. Becky memiliki rambut coklat dan mata hijau. Pada saat itu, tinggi badannya sekitar 155 cm dan beratnya 48 kg. Siapapun yang dapat membantu mengungkap kasusnya sebaiknya menghubungi kepolisian Baton Rouge di 225 3892 2000. Melissa Shirley Cassius adalah penduduk Rancho de Taos, New Mexico, dan bekerja di Laboratorium Nasional Los Alamos. Dia bekerja sebagai asisten administrasi. Suaminya Mark juga bekerja di laboratorium tersebut. Di waktu luangnya, Melissa senang memanah, sebuah olahraga yang telah memberinya banyak piala. Dia juga seorang pemburu yang antusias. Saat itu bulan Juni tahun ini, dan semuanya tampak berjalan normal bagi keluarga Cassius. Itu berlangsung sampai tanggal 26. Ketika sesuatu yang aneh dan mengerikan terjadi di Taos. Pagi itu, keluarga tersebut memulai rutinitas biasa mereka, menikmati kopi pagi dan bersiap-siap untuk bekerja. Pada pukul 6.15, mereka tiba di Laboratorium Nasional Los Alamos, di mana Melissa menyadari dia lupa membawa tanda pengenal karyawannya. Karena jarak yang harus ditempuh dari Los Alamos ke Taos dan kembali lagi, Melissa memutuskan untuk bekerja dari rumah saja. Namun sebelum menuju ke sana, Melissa akan mampir ke beberapa tempat terlebih dahulu. Menurut keponakan Melissa, dia mampir ke kantor pos dan kemudian menurunkan putrinya, Sierra, di sebuah kafe di Taos. Ketika Sierra pulang dari kerja pada hari itu, dia mendapati rumah dalam keadaan kosong.
Namun mobil ibunya terparkir di jalan masuk dan dompet, ponsel, serta kartu identitasnya ada di dalam rumah. Melissa jelas pulang ke rumah hari itu, tapi dia tidak tinggal lama di sana. Sierra memberitahu ayahnya tentang ketidakhadiran itu, dan pada pukul 5 sore, ayahnya melaporkan istrinya hilang. Penyelidikan langsung dimulai, dan tidak butuh waktu lama sebelum rekaman CCTV yang memperlihatkan wanita yang kini hilang itu ditemukan. Salah satu kali terakhir wanita berusia 53 tahun itu terlihat adalah di toko John Dunn di pusat kota Taos. Dia terlihat di rekaman CCTV berjalan menjauh dari toko, masuk ke mobilnya, dan pergi. Terakhir kali Melissa terlihat adalah sekitar pukul 2 siang hari itu. Menurut seorang saksi, dia terlihat berjalan di sepanjang Jalan Raya 518 di Taos menuju ke selatan. Setelah melihat rekaman dari kamera bel pintu ring, keluarga dapat memastikan bahwa wanita yang dilihat saksi tersebut memang Melissa. Mereka tidak yakin kemana dia pergi atau alasannya. Dia tidak memiliki kondisi mental atau gangguan yang diketahui. Perilakunya tidak seperti biasanya dan mengkhawatirkan. Hal itu semakin mengkhawatirkan ketika dia tidak pulang ke rumah. Para penyelidik melakukan pencarian singkat di area tempat wanita yang hilang itu terakhir kali terlihat, namun tidak membuahkan hasil. Akhirnya, mereka terpaksa menghentikan upaya pencarian fisik dan hanya bisa duduk menunggu informasi baru, petunjuk, atau penampakan lainnya. Baru-baru ini, keluarga tersebut mengetahui satu petunjuk penting yang mungkin bisa membantu. Menurut sebuah postingan di halaman Facebook pada tanggal 28 Juni, mereka melihat seekor kuda diikat di pohon di daerah Pot Creek. Melissa dikenal sangat menyukai kuda dan pegunungan, tetapi pergi tanpa memberitahu siapapun sangat tidak sesuai dengan kebiasaannya. Keluarga telah menekankan bahwa Melissa tidak menghilang secara sengaja dan ada kemungkinan ada unsur kejahatan di balik ini. Juga disebutkan bahwa dia membutuhkan obat harian untuk kondisi kesehatan yang tidak diungkapkan. Hadiah sebesar $7.000 telah ditawarkan untuk informasi apapun yang dapat mengarah pada keberadaannya, dengan Crime Stoppers menawarkan tambahan $2.500. Informasi tentang orang hilang ini dapat disampaikan ke Kepolisian Negara Bagian New Mexico di 5054-256-771. Ketika berbicara tentang kejahatan seperti penculikan, pembajakan, dan hilangnya orang secara misterius, Afrika Selatan adalah salah satu negara paling berbahaya di dunia. Hal ini sudah benar bahkan pada tahun 2018 ketika seorang mahasiswa asal Norwegia bernama Mari Ustvold memutuskan untuk bepergian ke negara tersebut dan ia tidak pernah kembali ke rumah. Setelah tiba di Sedgefield, Western Cape, dia adalah bagian dari rombongan tur yang sedang melakukan perjalanan melalui daerah tersebut pada tanggal 18 April tahun itu. Dan rombongan tersebut dijadwalkan untuk menginap di Afro 5 Backpackers yang dekat dengan pantai Miole. Rombongan itu kemudian memberitahu polisi bahwa Mary memutuskan untuk berjalan-jalan setelah sepasang turis dari rombongan itu berangkat. Tetapi pasangan itu memutuskan untuk segera kembali karena angin kencang yang mulai bertiup. Mereka melihat Mary saat dia sedang duduk di pantai, tetapi mereka memutuskan untuk tidak mengganggunya. Sebelum meninggalkan pantai, mereka mengambil foto laut, dan itulah terakhir kalinya Mary terlihat. Makan malam disajikan pukul 7 malam. Tetapi dia tidak datang, sehingga menimbulkan kekhawatiran dari kelompok tersebut. Mereka mencoba menelpon ponselnya, tetapi tidak ada jawaban. Dan pada pukul 7.11 malam, pemandu wisata memberitahu Institut Penyelamatan Laut Nasional bahwa Mary hilang. Pencarian dimulai sekitar 20 menit. Kemudian, dengan bantuan anjing pelacak, polisi dan kepolisian berorientasi masyarakat Sedgefield, tetapi tidak ada tanda-tanda Mary yang ditemukan. Pantai, muara sungai, bukit pasir, dan area sekitarnya juga telah dicari, tetapi tidak membuahkan hasil. Cuaca berubah menjadi sangat buruk dan laut sangat ganas, sehingga diduga dia mungkin mencari perlindungan di dekat situ. Tetapi kemudian malam itu, sepasang sepatu putih, topi putih, dan sebuah iPhone ditemukan di pantai. Sepatu dan ponsel tersebut dipastikan milik Mary, tetapi topinya masih menjadi misteri. Selama berhari-hari, pencarian dilakukan dari udara, di laut, dan di darat, tetapi Mary tetap belum ditemukan. Beberapa orang menyatakan bahwa dia terakhir kali terlihat mengenakan atasan putih dan celana jeans biru. Sementara yang lain melaporkan bahwa dia mengenakan atasan motif bunga gelap dengan celana hitam. Karena tidak ada lagi yang ditemukan, pencarian akhirnya dihentikan dan Mary tidak pernah ditemukan. Jika Anda melihat Mary malam itu atau memiliki informasi apapun yang dapat membantu menemukannya, Anda diminta untuk menghubungi kepolisian Nisna di 0442 036600. Sesuatu yang menyeramkan sedang menyintai di jalanan gelap Universal Avenue di Pine Bluff, Arkansas pada bulan Mei lalu. Sesuatu yang akan menyebabkan hilangnya seseorang secara membingungkan tanpa meninggalkan petunjuk atau jejak apapun yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Misteri itu dimulai pada malam yang mencekam, tanggal 13 Mei pukul 9 malam. Ketika seorang warga setempat, Janelle Brandon, meninggalkan rumah keluarganya yang nyaman. Dia akan pergi ke rumah temannya malam itu untuk bermain kartu.
Sejauh yang bisa diketahui, para penyelidik, Janelle dan temannya bersenang-senang malam itu. Tapi itu tidak berlangsung lama. Pada pukul 10 malam, hanya 1 jam setelah bermain kartu, wanita berusia 43 tahun itu meninggalkan tempat tersebut. Menurut temannya yang tinggal di Universal Avenue, Janelle naik ke dalam truk box putih. Di kursi pengemudi ada seorang pria yang tidak dikenal, bahkan keluarga wanita itu pun tidak mengetahui namanya. Diduga setelah meninggalkan rumah temannya, wanita itu akan kembali ke rumahnya sendiri, tapi itu bukan yang terjadi. Pergerakan Janelle selama sisa malam itu tetap tidak diketahui, dan dia diduga baru tiba kembali di rumah pada pukul 4 menit sebelum jam 2 pagi keesokan harinya. Pada saat itulah sebuah pesan teks masuk ke salah satu anggota keluarga. Pesan itu dikirim dari nomor Janelle, tetapi apakah benar dia yang mengirimnya masih belum diketahui. Pesan teksnya meminta salah satu anggota keluarga untuk membukakan pintu untuknya. Namun saat mereka membukanya, Janelle tidak terlihat dimanapun. Dia tidak berdiri di luar, juga tidak ada mobil yang masih terparkir di luar. Keluarga juga merasa bahwa pesan ini aneh dan tidak seperti gaya bicara Janelle biasanya. Menurut salah satu dari 3 putri Janelle, biasanya dia tidak mengirim pesan dengan kalimat lengkap. Dia juga biasanya tidak akan mengirim pesan kepada anggota keluarga yang dia hubungi itu hanya untuk secara khusus menyuruhnya membuka pintu. Kemudian hari itu, karena belum mendengar kabar darinya, keluarga melaporkan dia hilang ke kepolisian Pine Bluff. Kasus ini menjadi sangat mendesak mengingat Joynelle tidak membawa obat-obatannya saat dia pergi. Dia dikatakan memiliki kondisi mental yang mengharuskannya mengonsumsi obat secara teratur, dan tanpa obat tersebut, efek samping yang serius dapat semakin menghambat kemampuannya untuk pulang ke rumah. Karena penegak hukum tidak menemukan indikasi adanya tindakan kriminal, mereka hanya melakukan beberapa pencarian dan meminta bantuan masyarakat untuk memberikan informasi. Namun, keluarga tersebut tidak menghentikan pencarian mereka yang gigih untuk mendapatkan jawaban. Siang dan malam, mereka mencari Joynelle, 24 jam sehari tanpa henti. Mereka menyusuri jalanan tetapi tidak menemukan apapun. Tidak ada petunjuk, tidak ada bukti, tidak ada laporan penampakan, dan Janelle benar-benar menghilang. Tidak adanya laporan penampakan sangat aneh dalam kasus ini, mengingat ciri-ciri unik wanita yang hilang tersebut. Joynelle memiliki tindik hidung dan bekas luka bakar yang membentang di sisi kanan lehernya hingga lengan kanannya. Saat dia menghilang, terakhir kali dia terlihat mengenakan legging hitam, blus hitam dan emas, dan tas pelangi. Tas pelangi tersebut adalah ciri khas lain yang, meskipun sudah dilakukan pencarian dan imbauan kepada masyarakat, juga masih hilang secara misterius bersama Joynelle. Wanita yang hilang tersebut memiliki rambut coklat dan mata coklat dengan tinggi 5 kaki 2 inci dan berat 220 pon. Setiap informasi tentang orang hilang ini dapat disampaikan ke saluran informasi detektif kepolisian Pine Bluff di 8707302106. Para penyelidik masih bingung tentang apa yang terjadi pada Charles Hope yang berusia 41 tahun yang telah hilang dari Brooksville, Florida sejak 1 April 1982. Diketahui bahwa dia mengunjungi sebuah restoran makanan laut pada malam itu, tetapi pergerakannya setelah itu tetap menjadi misteri. Charles, yang juga dikenal sebagai Charlie, lahir di Brooksville pada tahun 1940. Keluarganya telah tinggal di sana sudah lama, sehingga mereka sangat dikenal di daerah sekitarnya. Dia adalah salah satu dari 6 bersaudara, dan sejak kecil dia sudah menunjukkan minat pada berburu dan memancing. Di sekolah, dia menjadi seorang atlet yang menjanjikan dan dikatakan sebagai murid yang luar biasa. Saat usianya baru 17 tahun, dia menikahi seorang wanita bernama Alice, dan mereka memiliki 4 anak bersama. Untuk menghidupi keluarganya yang semakin besar, dia mulai bekerja di bidang konstruksi. Tetapi segera menyadari bahwa pekerjaan itu bukan untuknya dan memutuskan untuk mencoba bisnis properti sebagai gantinya. Dia sangat unggul dalam bidang ini dan segera menjadi seorang pengusaha terkemuka di daerah tersebut. Dia terpilih sebagai ketua otoritas pelabuhan Lembah Hernando, dan menurut semua orang, dia sangat unggul dalam posisi tersebut. Pernikahan Charlie pada akhirnya berakhir. Begitu juga dengan pernikahan keduanya. Dan dikatakan bahwa hal ini terjadi karena dia agak suka bermain perempuan. Dia dikenal sangat belak-belakan, memiliki selera humor yang baik, dan bersikap ramah kepada orang-orang di sekitarnya. Dia dan istri pertamanya, Alice, tetap berteman meskipun pernikahan mereka gagal dan mereka dikatakan sangat dekat. Namun, pada bulan Maret 1982, beberapa temannya mulai memperhatikan perubahan aneh dalam sikapnya. Pada suatu kesempatan, saat dia berada di Georgia menghadiri wisuda pelatihan militer putranya, Scott, dia membuat beberapa pernyataan yang tidak seperti biasanya. Dia mengatakan kepada Scott bahwa jika sesuatu terjadi padanya, dia akan memastikan bahwa Scott akan tetap terurus. Pada saat itu, dia sudah memiliki seorang cucu yang dia kunjungi di rumah Alice pada tanggal 30 Maret. Alice kemudian menyatakan bahwa dia tampak enggan untuk pergi dan sangat pendiam selama kunjungan itu karena alasan yang tidak ia ketahui. Dia menambahkan bahwa dia mulai khawatir tetapi tidak bisa mengetahui apa yang mengganggunya.
Pada suatu saat, dia harus menerima telepon, dan ketika ditanya tentang hal itu, dia tidak mau berkomentar. Malam berikutnya, dia makan malam di Redfish Seafood and Steakhouse dan ditemani oleh beberapa teman serta pamannya. Saat makan malam, dia menyebutkan bahwa dia akan pergi ke rumah pacarnya segera setelah mereka selesai, dan sepanjang makan, dia tampak gelisah. Pada suatu saat, dia pasti telah bangkit dan begitu saja keluar dari restoran, tetapi tidak ada yang melihatnya pergi. Ini adalah terakhir kalinya Charlie terlihat. Diduga dia pergi sekitar pukul 1 dini hari. Tetapi waktu pastinya tidak pernah benar-benar dikonfirmasi. Dia meninggalkan minumannya yang belum habis di meja, sesuatu yang biasanya tidak pernah dia lakukan menurut teman-temannya. Truknya ditemukan ditinggalkan di depan tempat kerjanya, tetapi dia tidak pernah datang untuk shift kerjanya. Kantornya terkunci dan di dalamnya para penyelidik menemukan perlengkapan memancing dan senjata apinya. Upaya pencarian besar-besaran telah dilakukan, tetapi meskipun hutan dan rawa-rawa telah disisir, tidak ada tanda-tanda Charlie yang ditemukan. Setelah sisa-sisa jenazah agen properti lain ditemukan, diduga bahwa seorang pembunuh berantai mungkin sedang beraksi di daerah tersebut. Namun, teori itu akhirnya dikesampingkan. Beberapa teori telah diajukan sejak saat itu, termasuk bahwa dia pergi untuk memulai hidup baru atau bahwa dia masuk ke dalam program perlindungan saksi. Tetapi tidak ada satupun dari hal ini yang pernah terbukti. Diketahui bahwa dia mengenakan kemeja Hawaii biru saat terakhir kali terlihat. Dan dia digambarkan memiliki rambut abu-abu, mata biru, tinggi 5 kaki 7 inci, dan berat 5 pon. Siapapun yang memiliki informasi lebih lanjut tentang kasus Charlie diminta untuk menghubungi kantor Sheriff Hernando County di nomor 352-754-6830. Nomor kasusnya 73. Hoi Kewu, yang dikenal sebagai Patricia oleh teman-temannya, lahir di Hong Kong, tetapi dengan visa pelajar, pindah ke Tucson, Arizona, di mana dia lulus dari program Magister Science Analytic Business UA pada bulan Desember tahun itu. Di UA lah dia bertemu dengan suaminya. Setelah mereka lulus, pasangan itu pergi ke Tiongkok untuk menikah. Setelah itu, mereka kembali ke Tucson, di mana Hoi mulai bekerja sebagai asisten penelitian laboratorium sukarela di institusi tempat dia lulus. Sejauh yang bisa diketahui keluarga dan teman-temannya, wanita berusia 35 tahun itu tampaknya tidak memiliki masalah, baik secara pribadi maupun terkait pekerjaan. Dia menjalani hidupnya tampaknya bahagia dan damai. Namun, pada tanggal 18 April 2025, terjadi perubahan pada sikap wanita tersebut. Hari itu, dia keluar dari rumah tempat dia tinggal bersama suaminya dan mengatakan bahwa dia butuh udara segar. Hoi akan menghilang begitu dia melangkah keluar dari rumah itu. Dia masuk ke dalam mobilnya dan pergi, tidak pernah terlihat atau terdengar lagi. Keesokan harinya, dia akan dilaporkan hilang ke Departemen Kepolisian Tucson. Hanya 2 hari setelah dia menghilang, penyelidikan menemukan petunjuk pertama yang mengganggu. Itu adalah Volkswagen Tiguan putih milik Hoi tahun 2019, yang ditinggalkan di Wendy Point, Gunung Lemon yang terletak di Catalina Highway. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, ponsel dan tas milik Hoi ditinggalkan di dalam mobil, tetapi Hoi sama sekali tidak terlihat. Selama 6 hari berikutnya, aparat penegak hukum melakukan pencarian besar-besaran di area Windy Point, tetapi tidak menemukan petunjuk tambahan yang dapat mengarah pada keberadaan wanita yang hilang tersebut. Menurut Departemen Sheriff Kabupaten Pima, tidak ada indikasi adanya tindakan kriminal dan tidak ada hal yang membuat mereka mencurigai bahwa suatu kejahatan telah terjadi. Bahkan, tidak ada petunjuk sama sekali yang menunjukkan apapun. Sejak saat itu, polisi telah menganalisis ponsel dan laptop Hoi, berharap menemukan sesuatu yang akhirnya bisa mengungkap misteri ini. Hoi terakhir kali terlihat mengenakan celana piyama dan kaos hitam saat dia meninggalkan rumah. Setiap informasi atau laporan kemungkinan melihatnya dapat disampaikan kepada Departemen Sheriff Kabupaten Pima, yang merupakan lembaga penyelidik yang menangani kasus ini, dan mereka dapat dihubungi di 52035-14900. Pada tahun 1986, Joyce Walcott yang berusia 19 tahun telah mengalami serangkaian nasib buruk yang luar biasa. Tetapi dia memutuskan untuk mulai mengubah keadaan dengan mencari pekerjaan yang baik, dan dia sedang berusaha melakukannya ketika dia tiba-tiba menghilang. Joyce, yang merupakan salah satu dari 5 bersaudara, kehilangan ayahnya ketika dia berusia 9 tahun. Dan sisa keluarganya kemudian pindah ke Farmington, New Mexico. Dia menyatakan beberapa kali bahwa dia tidak bahagia di sana, dan pada tahun 1985, dia memutuskan untuk hidup mandiri. Dia pindah ke Reseda, California, di mana dia tinggal bersama bibinya Irene dan sepupunya Jason. Dia mendaftar di Reseda High School, di mana dia berencana untuk mendapatkan ijazah. Tetapi kemudian, dia terlibat dalam 2 kecelakaan mobil sebagai penumpang yang menunda rencananya.
Awalnya, tampaknya dia tidak mengalami cedera serius, tetapi kemudian diketahui bahwa dia mungkin mengalami pemisahan antara tulang belakang dan tengkoraknya. Dia menjalani operasi, tetapi merasa sulit untuk berkonsentrasi selama pelajaran karena penyangga leher yang besar dan berat yang harus dia kenakan. Dia kemudian mulai berkencan dengan Scott Nunn yang tinggal di kompleks apartemen yang sama. Dia memutuskan untuk pindah bersama Scott dan saudaranya pada bulan Maret tahun itu dan memutuskan untuk mulai menciptakan keberuntungannya sendiri dengan mencari pekerjaan. Dia mengambil banyak formulir lamaran kerja dan melamar pekerjaan di toko-toko serta bisnis di sekitar tempat tinggalnya. Pada tanggal 29 April, Joyce, saudari Nunn, dan pacar dari saudara laki-lakinya meninggalkan apartemen untuk mengajukan beberapa lamaran kerja. Diketahui bahwa dia pergi ke 7-Eleven, Vons Market, dan Winchel's Donut House, yang semuanya terletak di Sheraton Way. Teman-temannya menunggu dia di Winchel's sementara dia mengajukan lamaran di toko Save Ons yang berada di sebelahnya, tetapi dia tidak pernah kembali. Nunn tiba di rumah sore itu dan mendapat kabar bahwa Joyce hilang. Dia membuat laporan orang hilang, tetapi mereka secara keliru diberitahu untuk menunggu 24 jam. Kasus akhirnya dibuka keesokan harinya, tetapi sekali lagi, Departemen Kepolisian West Valley tampak tidak tertarik. Mereka berspekulasi bahwa Joyce telah memutuskan untuk meninggalkan daerah itu atas kemauannya sendiri, meskipun sudah diberitahu bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Akhirnya polisi mulai melakukan wawancara, tetapi Nunn dan saudaranya yang harus membagikan selebaran berisi detail kasus tersebut. Belakangan terungkap bahwa saksi mata melihat Joyce duduk di bangku halte bus sambil menangis, dan saksi lain melaporkan bahwa mereka melihatnya bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran di Encino. Sejak saat itu tidak ada petunjuk baru yang ditemukan, dan keluarga Joyce telah membagikan deskripsinya kepada publik. Dia memiliki rambut panjang berwarna coklat kemerahan, mata coklat, tinggi 5 kaki 3 inci, dan berat 106 pon pada saat itu. Saat terakhir kali terlihat, dia mengenakan kaos katun lengan panjang bergaris biru dan putih, celana jeans biru, ikat pinggang putih, dan sepatu putih. Dia juga mengenakan jam tangan RCD Timex serta kalung logam kuning dengan leontin unicorn. Siapapun yang mengetahui keberadaan Joyce diminta untuk menghubungi Departemen Kepolisian Los Angeles di nomor 21348-52806. Namanya adalah kasus 63. Sudiksha Konanki lahir pada bulan Desember 2004. 2 tahun setelah itu, dia diberikan status penduduk tetap di Amerika Serikat dan tinggal di South Riding, Virginia. Di akhir masa remajanya, dia lulus dari SMA Thomas Jefferson untuk sains dan teknologi di Virginia Utara. Setelah itu, dia mendaftar di Universitas Pittsburgh, di mana dia mengambil jurusan pra-kedokteran. Pada tahun 2025, dia masih kuliah ketika, 3 bulan setelah tahun itu dimulai, dia memutuskan untuk mengambil istirahat sejenak. Pada tanggal 3 Maret, perempuan berusia 20 tahun itu bersama 5 mahasiswi lain yang kuliah bersamanya tiba di Punta Cana, Republik Dominika. Mereka memesan kamar di Hotel Rio Republica, tempat mereka akan menginap selama perjalanan mereka. Namun hanya beberapa hari setelah perjalanan mereka dimulai, sebuah misteri berkepanjangan pun segera bermula pada pukul 3.00 pagi, tanggal 6 Maret. Sudiksha dan teman-temannya bertemu dengan 2 mahasiswa laki-laki, salah satunya adalah Joshua Rip yang berusia 22 tahun dari Iowa. Kelompok itu memutuskan untuk pergi ke sebuah bar lokal, di mana mereka minum sampai seseorang menyarankan agar mereka pergi ke pantai. Sekitar pukul 4.00 pagi, itu Sudiksha terlihat berjalan bergandengan lengan dengan Joshua saat kelompok itu menuju ke pantai terdekat. 45 menit setelah itu, hanya 5 wanita dan 1 pria yang terlihat meninggalkan pantai. Yang tidak ada dari kerumunan itu adalah Sudiksha dan Joshua. Beberapa jam kemudian, Joshua terlihat meninggalkan area itu tanpa mahasiswi muda tersebut. Seorang teman kemudian menanyakan keberadaannya, dan pada pukul 4 sore hari itu, laporan orang hilang pun dibuat. Penyelidikan awal dilakukan dengan pencarian di pantai, yang kemudian menemukan pakaian Sudiksha tergeletak ditinggalkan di atas ranjang pantai portable. Teman-temannya dipanggil untuk dimintai keterangan saat polisi dengan putus asa mencoba menyusun kepingan teka-teki tersebut. Joshua yang tidak dianggap sebagai tersangka dalam kasus ini membuat pernyataan tentang pergerakan mereka berdua setelah kelompok teman mereka pergi, dan detailnya sangat memilukan. Dia mengklaim bahwa saat mereka berada di pantai bersama, keduanya berjalan ke arah air, di mana mereka berdiri hingga sebatas lutut. Tiba-tiba, menurutnya, sebuah ombak besar menghantam mereka, menarik Sudiksha dan menyeretnya ke laut. Dia mencoba meraihnya dan seharusnya bisa menyelamatkannya jika saja dia tidak sedang mabuk. Setelah kehilangan jejak wanita itu, Joshua merasa mual dan akhirnya pingsan di tepi pantai. Dia terbangun beberapa kali. Beberapa jam kemudian, dengan ingatan yang sangat samar tentang apa yang telah terjadi, dia baru akan teringat kembali peristiwa yang mengganggu di pagi hari itu ketika seorang temannya menanyakan keberadaan wanita yang hilang tersebut. Sudiksha tidak pernah terlihat atau terdengar kabarnya lagi sejak saat itu.
Tidak ada seorang pun yang sesuai dengan ciri-cirinya ditemukan terdampar di pantai, dan tidak ada yang melaporkan melihatnya sejak saat itu. Sadiksa terakhir kali terlihat mengenakan bikini coklat, anting-anting bulat besar, gelang kaki logam bermerek, gelang baja, dan gelang manik-manik berwarna-warni. Sejak itu, keluarganya telah meminta agar Polisi Nasional Republik Dominika secara resmi menyatakan dia telah meninggal dunia. Hilangnya Scott Hilbert yang berusia 18 tahun tercatat sebagai hilang dalam keadaan mencurigakan karena beberapa petunjuk yang mengkhawatirkan ditemukan selama penyelidikan. Namun tidak ada satupun yang mengarahkan penyelidik ke keberadaannya. Scott lahir pada tahun 1969 dan setelah lulus dari sekolah menengah, ia mulai belajar perkusi di Universitas Negeri Morehead di Kentucky, di mana ia adalah mahasiswa baru. Selama liburan musim semi tahun 1988, ia memutuskan untuk pulang ke rumah keluarganya di Milford, Ohio untuk menghabiskan waktu bersama orang tuanya. Diketahui bahwa ia masih berada di sana pada tanggal 13 Maret karena ia meninggalkan sebuah catatan di kulkas yang menyatakan bahwa ia pergi untuk menemui seorang teman di Universitas Negeri Ohio. Catatan itu diakhiri dengan kata-kata, "Aku akan kembali nanti. Aku sayang kalian, Scott." Orang tuanya memiliki semua alasan untuk percaya bahwa mereka akan melihatnya sebelum tanggal 21 bulan itu, karena seharusnya ia mulai masuk kelas lagi pada hari itu. Tetapi ia tidak kembali dan tidak menghubungi mereka untuk memberi kabar tentang keberadaannya. Kampus tersebut berjarak sekitar 90 menit dari rumah, dan ia pergi ke sana menggunakan mobil keluarga, sebuah Ford Tempo hitam tahun 1984. Ketika ia tidak muncul di kelas-kelasnya, orang tuanya mulai khawatir, dan mereka melaporkan orang hilang. Pada saat itu, dia sudah menghilang selama 8 hari, yang membuat para penyelidik menghadapi banyak ketidakjelasan. Mereka tidak tahu dengan siapa dia menghabiskan waktu selama menghilang, dan pada awalnya tidak ditemukan jejak Scott. Pencarian tidak memberikan petunjuk apapun, tetapi beberapa minggu kemudian, pada tanggal 1 April, mobil keluarga ditemukan di daerah pegunungan Beaver Dam yang berada di Arizona, 1.700 mil jauhnya. Kedua plat nomor hilang dan tidak pernah ditemukan. Penyelidik percaya seseorang mencoba mendorong mobil itu dari tebing terdekat, tetapi membatalkan rencana tersebut ketika mobil itu tersangkut di pohon. Di tanah dekat kendaraan, mereka menemukan kunci kamar asrama Scott, kunci roda, sampo, dan sebilah mata pisau dari dapur keluarganya. Koper miliknya yang berisi pakaian dan beberapa barang pribadinya hilang, dan sampai sekarang belum pernah ditemukan. Keluarganya juga tidak bisa menjelaskan mengapa dia membawa mata pisau itu. Di dalam mobil, mereka menemukan buku telepon California dan sebungkus korek api dari sebuah restoran di Denver. Diduga dua barang ini milik orang yang mencoba mendorong mobil itu ke bawah tebing. Dan meskipun ada satu set sidik jari yang tidak dikenal ditemukan di mobil itu, sampai sekarang belum pernah diketahui milik siapa sidik jari tersebut. Diketahui bahwa mobil itu telah menempuh jarak 3.800 mil sejak hari Scott dinyatakan hilang, meskipun mobil itu ditemukan 1.700 mil dari rumah keluarganya. Scott memiliki rambut coklat dan mata hijau. Tingginya sekitar 6 kaki dan beratnya sekitar 150 pon saat dia menghilang. Siapapun yang memiliki informasi yang berguna tentang kasusnya diminta untuk menghubungi Departemen Kepolisian Union Township di 5137 521 230. Nomor kasus Name as Scott adalah MP 7926. Cannon Sallenberger adalah seorang pelatih pribadi yang memiliki body design fitness. Menurut semua orang yang mengenalnya, dia adalah seseorang yang dapat diandalkan dan pergi tanpa peringatan dianggap tidak seperti dirinya. Namun inilah yang sebenarnya dia lakukan. Hanya saja, Cannon sebenarnya tidak ingin pergi. Dia menghilang sepenuhnya tanpa ada petunjuk yang bisa menjawab pertanyaan tentang apa yang terjadi padanya. Pada tanggal 16 Februari 2025, Cannon yang saat itu berusia 51 tahun, terakhir kali terlihat di Comus. Ketika keluarga, teman, klien, dan bisnisnya tidak mendengar kabar darinya, mereka melaporkan situasi tersebut kepada polisi, yang kemudian melakukan pengecekan kondisi di apartemennya. Polisi menemukan apartemen itu kosong, kecuali 3 anjing yang ditinggalkan. Kekhawatiran mulai meningkat setelah penemuan ini. Cannon sangat menyayangi anjing-anjingnya dan tidak akan pernah meninggalkan mereka dengan sengaja. Meskipun begitu, polisi tidak menemukan bukti adanya tindakan kriminal. Seorang detektif swasta yang disewa oleh keluarganya memastikan bahwa dia mungkin menghilang antara larut malam tanggal 16 dan dini hari tanggal 17. Namun keadaan seputar hilangnya masih belum jelas dan terasa menyeramkan. Pihak berwenang mendatangkan unit anjing pelacak K9 untuk membantu penyelidikan. Pada 2 kesempatan yang berbeda, anjing-anjing pelacak membawa pawangnya ke gerbang selatan kompleks apartemen dan berhenti tepat di tengah-tengah area parkir Peace Health. Di sini, jejak aroma Cannon tampaknya menghilang, yang mengindikasikan bahwa dia mungkin masuk ke dalam mobil dan lenyap. Meskipun telah dilakukan pencarian menyeluruh di bisnis-bisnis sekitar, tidak ada satupun rekaman kamera pengawas yang menunjukkan pergerakan selanjutnya dari pria yang hilang tersebut.
Sejak menghilangnya Kenan, keluarga dan teman-temannya telah membagikan poster di sekitar area tersebut, meminta bantuan masyarakat untuk memberikan informasi apapun yang dapat mengungkap keberadaan Kenan. Seorang mantan klien menyatakan bahwa jika mereka kehilangan Kenan, komunitas akan kehilangan sebuah harta, menyoroti betapa penting dan terkenalnya dia bagi masyarakat Comus. Informasi terkait kasus aneh ini dapat disampaikan ke Departemen Kepolisian Vancouver, Washington melalui nomor 360 487 7400. Sudah 28 tahun sejak Susan Lyle, yang lebih dikenal oleh teman dan keluarganya sebagai Suzy, terakhir kali terlihat. Dan kasusnya terus membingungkan para penyelidik di Albany, New York. Suzy lahir di Saratoga Springs, New York. Dia memiliki 2 kakak dan menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di daerah Ballston Spa, di mana dia bersekolah di SMA. Dia adalah seorang siswa yang sangat cerdas dan lulus dengan predikat kehormatan pada tahun 1996. Setelah itu, dia mendaftar di State University of New York untuk mulai belajar ilmu komputer. Dia dan pacarnya, Richard Condon, bertemu dan mulai berpacaran saat mereka masih di sekolah menengah. Tetapi mereka kuliah di universitas yang berbeda. Pada saat menghilang, Suzy tinggal di asrama Colonial Quad di universitas. Dan untuk mendapatkan uang tambahan guna membayar uang kuliahnya, dia mulai bekerja di sebuah toko perangkat lunak komputer bernama BBJ's di Troy. Toko tersebut terletak di Crossgates Mall yang berada di Westmere di Guilderland, di sebelah barat kampus Suzy. Ibunya memberitahu polisi bahwa Suzy menelponnya pada tanggal 1 Maret 1998 untuk mengatakan bahwa dia mulai kehabisan uang. Ibunya menawarkan untuk meminjamkan sejumlah uang kepadanya, tetapi Suzy menambahkan bahwa dia akan segera menerima gaji berikutnya dan dia akan baik-baik saja sampai saat itu. Keesokan paginya dia mengikuti ujian tengah semester, setelah itu dia terlihat di beberapa kelasnya, yang berakhir pada pukul 4 sore. Setelah itu, dia berangkat bekerja di BBJ's dan menyelesaikan shiftnya pada pukul 9 malam. Dia diketahui meninggalkan toko 20 menit setelah toko tutup. Dan seperti biasanya, dia kemudian naik bus Capital District Transportation Authority dan kembali ke asramanya. Dia terlihat oleh salah satu teman mahasiswanya turun dari bus di halte Collins Circle sekitar pukul 9.45 malam. Dan setelah itu, dia seharusnya hanya membutuhkan waktu sekitar 3 menit berjalan kaki ke asramanya. Tapi dia tidak pernah sampai di sana dan sejak itu tidak pernah terlihat lagi. Richard mulai khawatir ketika dia tidak bisa menemukan Suzy keesokan harinya. Dan ketika dia diberitahu bahwa Suzy tidak pernah kembali ke asrama, dia menghubungi orang tuanya. Mereka menghubungi polisi kampus, tetapi mereka diberitahu bahwa mahasiswa kadang-kadang memang tidak berada di kamar mereka dan kemungkinan besar dia akan segera kembali. Namun peristiwa kemudian berubah menjadi mencurigakan. Keesokan harinya, seseorang menarik $20 dari rekeningnya menggunakan ATM di sebuah toko serba ada di daerah Albany. Diketahui bahwa ini dilakukan sekitar pukul 4 sore. Tetapi kamera toko, entah karena alasan apa, tidak merekam area tempat ATM berada. Jadi hingga kini tidak diketahui siapa yang menggunakan kartu debitnya. Ketika dia diinterogasi, Richard menyatakan bahwa hanya dia dan Suzy yang mengetahui nomor PIN-nya. Dan baru setelah alibinya dikonfirmasi, dia tidak lagi menjadi tersangka. Dia sedang berada di rumah temannya bermain video game saat Suzy menghilang. Namun kemudian dia menolak untuk menjalani tes pendeteksi kebohongan dan benar-benar berhenti bekerja sama dengan para penyelidik. Kemudian terungkap bahwa Suzy pernah mencoba memutuskan hubungan dengan Richard, tetapi Richard mulai menangis, sehingga Suzy berubah pikiran. Pada bulan Juni tahun itu, tanda pengenal karyawan BBJ's milik Suzy ditemukan di tempat parkir di sebelah Collins Circle. Tetapi tidak pernah dipastikan apakah dia menjatuhkannya pada malam itu karena tanda pengenal tersebut sudah usang. Selain itu, sopir bus yang melihatnya malam itu tidak bisa memastikan apakah Suzy turun di Collins Circle. Salah satu rekan kerja Suzy di BBJ's melaporkan bahwa Suzy sudah sebulan mengeluh bahwa dia sedang diikuti, tetapi dia tidak pernah menyebutkan oleh siapa atau mengapa dia percaya hal itu. Hadiah sebesar $20.000 ditawarkan bagi siapa saja yang memberikan informasi yang dapat mengarah pada ditemukannya Suzy. Dia digambarkan memiliki rambut coklat muda, mata biru, tinggi 5 kaki 3 inci, dan berat 170 pon. Dia memiliki tanda lahir di betis kiri dan bekas luka di kaki kirinya. Terakhir kali terlihat mengenakan mantel panjang hitam, kaos hitam, dan celana jeans biru. Siapapun yang dapat membantu menyelesaikan kasus Suzy sebaiknya menghubungi Kepolisian Negara Bagian New York di 519783. 3211. Tanggal sudah ditentukan, rencana sudah dibuat, titik pertemuan sudah disepakati, tapi seseorang tidak muncul. Menggantikan kegembiraan yang menyertai rencana hari itu adalah firasat buruk. Kita semua pernah mengalaminya pada suatu saat. Entah seseorang atau hewan peliharaan tidak muncul tepat waktu atau seperti yang diharapkan. Langsung saja kita mengira yang terburuk. Firasat buruk yang kuat inilah yang menguasai keluarga Collins ketika salah satu anggota penting dari kelompok mereka tidak muncul untuk perjalanan berburu bebek yang telah direncanakan. Itu terjadi pada dini hari, tanggal 7 Januari 2025.
Ketika Thomas Duncan Collins terlihat di sebuah toko yang terletak di 3107 Highway 72 West di Corinth, Mississippi. Disinilah Morris Kram Tire Center berada, dan tepat di seberang tempat tersebut terdapat Old Bull Market, dilengkapi dengan kamera keamanan yang pada akhirnya hanya bisa merekam sebagian dari pergerakan Thomas hari itu. Sekitar pukul 5.37 pagi, itu pria berambut merah yang tingginya 7 kaki masuk ke toko. Dia mengenakan celana pendek dan hoodie tipis, serta tidak seperti biasanya, dia bertelanjang kaki. Seolah-olah dia meninggalkan tempat tinggalnya dengan tergesa-gesa, lupa memakai sepatu atau pakaian yang layak. Yang mengkhawatirkan, dia menatap ke arah kamera, kedua tangannya terlipat di depan dadanya. Beberapa orang mengatakan dia sedang berdoa, dan yang lain percaya dia sedang memberi isyarat meminta pertolongan. Petugas toko itu menawarkan minuman kepada pria berusia 38 tahun tersebut dan memberinya sebuah mantel serta kaos hitam dengan tulisan kuning di atasnya. Thomas juga mengisi daya ponselnya di sini hanya selama 10 menit. Pada pukul 5.50 pagi, dia meninggalkan toko dengan tergesa-gesa berjalan kaki dan tidak memberitahu kemana dia akan pergi. Inilah saat dia meninggalkan toko ketika misteri itu dimulai. Karena inilah terakhir kalinya siapapun melihat atau mendengar kabar dari Thomas Collins. Dia tidak pernah muncul untuk perjalanan berburu yang sudah direncanakan hari itu, memicu kekhawatiran langsung dan perasaan takut. Karena khawatir, mereka berulang kali mencoba menghubunginya tetapi tidak mendapat balasan apapun. Akhirnya, gema suara Thomas di pesan suara itu menjadi terlalu berat untuk ditanggung, dan pada pagi harinya, keluarga melaporkan dia hilang. Penyelidikan diawali dengan pengecekan kondisi Thomas. Petugas polisi menuju ke rumah tempat mereka menemukan truk Thomas masih terparkir di Mattis Road, di mana dia menginap bersama pacarnya. Keberadaan truk itu menimbulkan pertanyaan lain. Mengapa dia pergi dari rumah dengan berjalan kaki? Pertanyaan itu mungkin bisa dijawab oleh apa yang terjadi sebelum pria yang hilang itu terakhir kali terlihat. Diduga dia dan pacarnya terlibat pertengkaran pagi itu karena sesuatu yang tidak diketahui. Pertengkaran itu membuat Thomas pergi dengan pakaian yang tidak lengkap dan hanya membawa ponselnya. Dia pergi ke toko serba ada di mana dia terekam oleh kamera keamanan dan kemudian pergi ke arah yang tak diketahui. Ketika kabar tentang hilangnya Thomas mulai beredar di komunitas, laporan penampakan lain pun muncul. Seseorang mengaku telah melihatnya sekitar pukul 10.30 pagi hari itu berjalan menuju Pickwick. Namun penampakan tersebut tidak pernah dikonfirmasi. Thomas Duncan Collins belum pernah terlihat atau terdengar kabarnya sejak 7 Januari. Pada saat dia menghilang, Thomas Duncan Collins memiliki janggut panjang dan terakhir terlihat mengenakan hoodie biru, jaket puffer hitam, topi bini hijau, celana pendek warna-warni, dan kaos hitam dengan tulisan kuning yang dia lilitkan di kakinya. Informasi dapat disampaikan ke kepolisian Corinth melalui nomor 6622863377. Benjamin Roseland berusia 19 tahun ketika dia tampaknya menghilang begitu saja. Dan hingga hari ini, tidak ada yang bisa mengetahui kemana dia pergi atau apa yang terjadi padanya. Benjamin berasal dari Pershing Boulevard di Clinton, Iowa, di mana dia tinggal bersama orang tuanya di Blok 900, daerah tersebut. Pada saat dia menghilang pada tahun 2007, dia sedang berusaha melanjutkan pendidikannya dan telah mulai mengambil kelas di Clinton Community College. Namun rencana ini harus ditunda sementara waktu ketika dia terlibat dalam kecelakaan mobil serius pada tanggal 29 November tahun itu. Ketika petugas darurat tiba di lokasi kejadian, mereka terkejut dengan kondisi kendaraan tersebut dan tidak mampu mengevakuasi Benjamin dari reruntuhan. Oleh karena itu, mereka menggunakan alat pemotong khusus untuk membuka kendaraan agar dia bisa mendapatkan perawatan. Setelah kondisinya stabil, dia diterbangkan dengan helikopter ke rumah sakit di Iowa City, di mana dia menerima perawatan lebih lanjut untuk cedera serius di kepalanya. Selama penyelidikan atas kecelakaan tersebut, di mana orang lain juga mengalami luka serius, terungkap bahwa surat izin mengemudi Benjamin sudah kadaluarsa dan dia pun ditangkap. Dia didakwa karena gagal berhenti dan mengemudi tanpa surat izin mengemudi, dan tanggal sidang pengadilan untuk pemeriksaannya telah ditetapkan. Namun Benjamin tidak pernah mendapat kesempatan untuk membela dirinya karena dia menghilang setelah membayar $5.000 untuk mendapatkan seorang pengacara. Setelah dia dilaporkan hilang, keluarganya memberitahu polisi bahwa dia tidak akan pernah begitu saja melarikan diri dari tuduhan terhadapnya, dan bahwa dia pasti akan memberitahu mereka jika kepergiannya itu disengaja. Terakhir kali dia terlihat adalah pada pukul 10.25, tanggal 8 Februari 2008. Dia telah mengunjungi seorang temannya yang tinggal di blok 400 di 10th Avenue, juga di Clinton. Saat di sana, dia memutuskan untuk berjalan ke toko Hy-Vee di seberang jalan dari rumah itu untuk membeli beberapa camilan, tapi dia tidak pernah kembali. Ketika rekaman CCTV dari area sekitar toko diperiksa, tidak ada tanda-tanda Benjamin yang menunjukkan bahwa sesuatu telah terjadi padanya saat dia sedang menyeberang jalan.
Selama upaya pencarian yang diorganisir, polisi menemukan salah satu sepatu Benjamin di halaman sebuah rumah kosong yang terletak di sudut 13th Avenue South dan 3rd Street. Sepatunya yang lain ditemukan tak lama kemudian di sisi timur jalan yang sama. Para penyelidik telah mengawasi dengan ketat aktivitas rekening bank dan ponsel miliknya, namun keduanya tidak digunakan sejak hari dia menghilang. Rekening tabungannya berisi sejumlah uang yang oleh polisi disebut sebagai jumlah yang signifikan dan belum pernah disentuh. Saat dia menghilang, dia tidak membawa banyak uang tunai dan dia juga tidak meninggalkan daerah tersebut dengan kendaraannya sendiri, karena dia memang tidak memiliki kendaraan. Tidak ada temuan lebih lanjut dan para penyelidik telah meminta masyarakat untuk tetap waspada jika mereka melihat Benjamin atau apapun yang berkaitan dengan hilangnya dirinya. Dia digambarkan memiliki rambut coklat dan mata biru, dengan tinggi 5 kaki 11 inci dan berat 5 pon. Dia memiliki beberapa bekas luka di wajahnya akibat kecelakaan mobil dan satu lagi di sisi kiri dadanya. Saat terakhir kali terlihat, dia mengenakan kaos polo coklat, overall kamuflase, celana jeans biru, dan sepatu coklat. Siapapun yang memiliki informasi yang dapat membantu memecahkan kasus Benjamin harus menghubungi kepolisian Clinton di 563-243-1548 dengan menyebutkan nomor kasus agensi CL 0800-0580 atau Crime Stoppers di 309-762-9500. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol suka. Jangan lupa juga untuk berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar tetap update dengan semua unggahan kami berikutnya. Nama saya Tainots dan sampai jumpa di video berikutnya.